Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulurku, ada beberapa kesalahan yang kita lakukan pada saat pengecekan pH tanah, sehingga indikator dari kebenaran pH itu menjadi tidak benar, nilai pH yang kita simpulkan menjadi tidak benar, yang berakibat pada salah terhadap tindakan kita berikutnya. Terutama salah dalam pemilihan dan penggunaan kapur dolomit untuk proses penyegaran tanah, kemudian juga salah pula untuk menentukan tingkat kesuburan tanah. Dan sedulur, kita ikuti saja beberapa kesalahan yang sering terjadi pada saat melakukan pengecekan pH tanah. Nah, sedulurku dimanapun berada, apapun kegiatannya, semoga sudah diberikan kesehatan, kekuatan, dan rezeki yang melimpah. Sedulur, untuk mengetahui tingkat kesuburan tanah tentunya pemahaman tentang pH tanah menjadi sesuatu yang sangat mendasar. Namun ada beberapa faktor yang menyebabkan penentuan ataupun kesimpulan kita mengenai pH itu salah, terutama sekali pada saat kita melakukan pengecekannya. Dan beberapa kesalahan yang terjadi ketika kita melakukan pengecekan tersebut dulur. Pertama sekali adalah kesalahan dari penggunaan alat pengecek pH-nya sendiri. Kesalahan yang paling sering terjadi berkaitan dengan penggunaan alat pH-nya lur, ini bisa kita perhatikan di sini itu alat pH-nya rata-rata adalah seperti ini, memiliki metal detektor pada bahagian ujungnya atau pada salah satu bahagiannya memiliki metal detektor seperti ini, dan metal detektor inilah yang kemudian mendeteksi pH tanah kita. Nah, kesalahan yang sering terjadi lur ketika alat pengecek pH ini sudah kita tancapkan di tanah, kemudian kita akan coba lakukan pengecekan pada titik yang lain, namun bahagian metal ini lupa kita bersihkan dari tanah-tanah yang masih tersisa seperti ini. Apa yang akan terjadi ketika tanah-tanah seperti ini lupa kita bersihkan lur? Maka ketika kita tancapkan pada bahagian yang lain, itu sebenarnya data yang terbaca masih diganggu oleh tanah-tanah yang tersisa di sini. Secara otomatis data yang dihasilkan misalkan ketika kita tancapkan di sana itu menjadi tidak akurat karena gangguan dari tanah yang masih tersisa di sini. Dan kenapa demikian? Kita harus meyakini lur bahwa tanah yang di sini itu berbeda pH-nya dengan tanah yang ada di ujung sana misalkan, atau dengan tanah yang berada di atas sana. Itu pasti berbeda pH-nya, maka ketika bahagian daripada metal detektor ini tidak kita bersihkan, otomatis pembacaan pH yang sesungguhnya itu telah terganggu dan bisa saja yang terbaca adalah yang ini lur. Maka oleh karenanya dimungkinkan sekali ketika misalkan yang ini kita tancapkan di sini, pH-nya ini ideal, katakan misalkan 6,5, kemudian kita cabut dan kita tancapkan di bagian ujung sana. Dengan catatan, metal detektor ini tidak kita bersihkan, kita tancapkan di sana, maka pH yang di sana pun kemungkinan besar akan terbaca 6,5 sekalipun pH yang sebenarnya itu mungkin berada di bawah 6. Nah, itu adalah kesalahan pertama yang sering terabaikan karena lur, ini hal kecil namun perlu perhatian besar. Sebaiknya ini dibersihkan sebersih-bersihnya, bila perlu dicuci terlebih dahulu baru kemudian digunakan ulang. Kemudian dulur, kesalahan yang kedua dari pengecekan pH kita itu biasanya dikerjakan tanpa memperhatikan kondisi tanah kita seperti ini. Ini tanah yang super duper kering seperti ini lur, tidak baik jika kita lakukan pengecekan pH-nya. Kenapa? Karena tanah yang kering seperti ini bisa mengganggu metal detektor untuk membaca keadaannya. Karena bisa saja ketika ini kita tancapkan di bawah sana ada rongga, maka yang terbaca adalah aliran sirkulasi udara di tanah, bukan tanahnya. Maka sebaiknya ketika kita melakukan pengecekan pH tanah, tanah-tanahnya kita usahakan dia lembab terlebih dahulu, baru kemudian kita lakukan pengecekan secara menyeluruh. Nah, jika dipaksakan dilakukan pengecekan pada kondisi seperti ini, maka
pH yang normalnya itu mungkin tidak akan terbaca secara sempurna. Kemudian kesalahan yang ketiga, ini juga sering terjadi, mungkin saja karena kita malas bergerak, malas berpindah, maka pengecekannya hanya dilakukan pada satu titik saja, semisal di sini, atau hanya satu titik saja di bahagian tengah. Padahal sebenarnya untuk melakukan pengecekan pH itu tidak boleh terfokus hanya pada satu titik saja. Karena seperti kita sampaikan tadi, terkadang pH yang ada di sini dengan pH tanah di sana itu sedikit berbeda. Atau bahkan yang di sini itu bisa saja berbeda dengan bedengan yang di sana. Itu pasti berbeda. Maka oleh karenanya pengecekan pH yang benar itu dilakukan pada beberapa titik, sekurang-kurangnya di sini sekali, di ujung sana, kemudian di pojokan sana, dan di beberapa titik di bahagian tengahnya. Maka dari keseluruhan hasil pengecekan tersebut, kita rangkum dan kita ambil nilai rata-ratanya, maka disitulah pH kita untuk saat ini. Nah, lalu apa fungsi daripada pengecekan pH yang kita lakukan di tanah kita? Pertama sekali, pH itu menunjukkan indikator dari tingkat kesuburan tanah kita. Kemudian dengan melakukan pengecekan pH tentunya kita bisa menyimpulkan seberapa perlakuan ke depan yang harus kita kerjakan, sekurang-kurangnya berapa kebutuhan dolomit yang kita butuhkan untuk menyegarkan kembali tanah-tanah kita, untuk kembali menetralkan tanah-tanah kita. Karena dulur, kita ketahui bahwa penggunaan kapur dolomit itu bukan hanya sekedar tabur-tabur saja, bukan hanya sekedar aplikasi saja, namun untuk penentuan jumlahnya itu ditentukan oleh pH-nya. Karena ada rumus tertentu yang kebutuhan dolomit itu sangat terikat oleh keadaan pH tanah kita. Nah, secara sepintas dulur kami sampaikan rumus umumnya. Untuk kebutuhan kapur dolomit, misalkan pada tanah seperti ini termasuk tanah liat berpasir, maka rumus untuk menentukan kebutuhan dolomitnya lur, itu yang pertama sekali adalah kita ukur dulu pH tanah kita. Setelah pH-nya terbaca, ini tidak akurat lur karena terlalu kering. Setelah pH kita terbaca, maka dari pH tersebut kita kembali ke pH idealnya. pH ideal untuk tanaman cabai itu 6,5. pH yang terbaca kita misalkan adalah 6, maka kebutuhan kapur dolomit untuk tanah liat berpasir seperti ini adalah 6 ke 6,5, itu selisihnya 0,5 dikalikan dengan 3. Artinya kita butuh 1,5 ton dolomit untuk luas 1 hektar lahan dengan kondisi tanah seperti ini dengan pH 6 saat ini. Nah, itu adalah salah satu rumus untuk menentukan kebutuhan kapur dolomitnya. Oke dulur, mungkin demikian saja yang dapat kami sampaikan. Semoga ini bermanfaat, semoga ini bisa menjadi referensi dan solusi untuk sedulur semuanya. Untuk lebih lengkapnya nanti setelah hujan kita lakukan pengecekan pH di sini, kita sampaikan kembali caranya. Dan ikuti terus channel ini. Terima kasih bagi Anda yang sudah support kami, yang sudah mendukung kami, dan bagi Anda yang belum mendukung hendaknya berikan dukungannya kepada kami. Baik dulur, kami akhiri saja. Selamat beraktivitas, semoga rezekinya lancar dan kita dipertemukan kembali. Salam hormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.